Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam Negeri tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Erbina Kaloko dengan NIP 1980012023212008. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Pegagan Hilir dan saya mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam dengan LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan membuat video praktek pembelajaran dengan tema larangan pergaulan bebas dan mendekati zina dengan subtema pengertian pergaulan bebas, dasar hukum pergaulan bebas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas kelas 10 semester 2 untuk memenuhi uji kinerja tahun 2024. Dengan ini saya akan membuat video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa.
Lihat video yang Ibu tayangkan. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. أعوذ بالله من
laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berangkat. Adapun dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jerah kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jerah kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang solih dan solihah. Sebab teman yang solih dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu minta ini kelompok 1 memberikan tanggapan, yang kelompok 2 memberikan tanggapan, kelompok 3 juga memberikan tanggapan. Saya persilakan untuk
Pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas adalah perbuatan yang dapat mengarah ke zina. Pergaulan bebas dan zina yang dilarang oleh Islam karena ini perbuatan yang tercela. Ini mengakibatkan hancurnya pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih itu pelakunya akan dikucilkan, didera oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam harus sesuai dengan nilai-nilai syariat, serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas dan tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu. Berakhlak mulia lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian menutup aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian sopan dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Ada pesan mulia tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, sebagaimana termasuk dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Artinya, janganlah kamu dekati zina, itu sungguh perbuatan keji dan jalan suatu yang buruk. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Islam membagi perilaku zina menjadi dua, yaitu zina muhsan, zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjakar atau gadis. Ada dampak negatif dari perbuatan zina, pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu lemahnya ketahanan iman, malas beribadah, terjangkitnya penyakit kelamin, terjadinya tindak kekerasan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang masuk ke sini? Enggak ada? Kita speaking dulu ya. Silakan berdiri semua. Berdiri. Coba dipegang pundak teman semua, menghadap ke sana. Ke sana, sana. Menghadap ke sana kau. Udah, kau pegang pundaknya, Udah? Sudah semua. Coba melompat satu kali ke belakang. Ke belakang. Ke depan. Ke depan. Ke belakang. Ke depan. Ke belakang. Masih kan lo? Enggak. Silakan duduk kembali. Udah, kemudian ibu minta tanggapan dari kelompok dua. Silakan Sakina. Beberapa contoh yang mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu yang tidak terkait peraturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan memperhatikannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan yang mengundang syahwat. Yang kelima, baca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Ada pesan mulia yang berkait dengan pergaulan bebas dan zina. Hukum pelaku zina. Yang pertama, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan dicambuk 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang-orang yang berbelas kasihan keduanya sehingga mencegah hukum Allah.
Yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina dilaksanakan oleh sebagian orang beriman Islam berbagai perilaku. Islam berbagi perilaku menjadi dua. Yang pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka dan masih gadis. Ada dua cara membuktikan apakah seseorang sudah berbuat zina atau tidak. Yang pertama, dengan kesaksian yang diperoleh laki-laki yang adil memberikan kesaksian yang sama tentang waktu dan tempat saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku bahwa dirinya telah melakukan perzinaan. Pelaku yang melakukan zina sudah balik dari neraka. Dapat pergaulan bebas. Yang pertama, menimbulkan penyakit kelamin atau AIDS. Yang kedua, pezina akan didera sebanyak 100 kali atau diraja sampai mati. Hukum ini berfungsi untuk efek jerah kepada pelaku. Yang ketiga, mendapat hukum sosial dan masyarakat, yakni dikecilkan oleh masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, merusak dan menghamburkan uang. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang tepuk tangan kepada pemuda. Kemudian Ibu minta lagi tanggapan itu dari kelompok 3, silakan. Eko. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan dari video tersebut tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas atau zina dilarang karena zina adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, orang yang melakukan zina akan dikucilkan dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak dilarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam dianjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai dan norma Islam. Melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak mempedulikan agama norma. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat ke-2 berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kehormatan diri kamu terjaga, selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan terjadi dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual karena kurangnya iman. Kasus kekerasan seksual terpicu terjadinya karena berpakaian yang tidak dengan syariat Islam. Banyak wanita yang akan mendapatkan dosa yang besar dari Allah SWT. Untuk itu mari kita berpakaian yang rapi dan menjaga aurat kita. Sekali kami terima kasih. Yang kita yang sudah memberikan tanggapannya tentang video yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian Ibu akan bertanya untuk kelompok 1. Apa isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32? Silakan. Isi kandungan dari Quran surat Al-Isra yaitu 1. Larangan tegas terhadap zina. 2. Zina sebagai perbuatan keji. 3. Zina merupakan jalan yang buruk. 4. Tujuannya menjadi kemarahan. Yang tepuk tangan untuk kelompok. Jadi kandungan yang pertama yang larangan tegas terhadap zina, itu ya. Kemudian zina sebagai perbuatan yang keji, ya. Zina merupakan jalan suatu keburukan. Kemudian pentingnya menjaga kehormatan diri, yaitu yang kandungan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32.
masyarakat, temannya kontrol dari orang tua, menurutnya kontrol dari masyarakat, lalu media massa dan dirinya usaha. Jangan tepuk tangan. Nah, itu faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas. Berarti ada dua faktor. Ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Yang pertama faktor dari dalam, lemahnya pemahaman iman dan Islam. Adanya bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba. Lemahnya pemahaman dampak dari pergaulan bebas. Kemudian komunikasi tidak berjalan dengan baik. Itu dampak dari dalam. Kalau dari luar apa? Ya, adanya pemahaman sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Kemudian melemahnya kontrol dari orang tua, menurunnya kontrol dari masyarakat. Kemudian pengaruh media massa, minimnya sarana dan prasarana perkembangan yang remaja, aktivitas remaja. Itu ya faktor yang menyebabkan pergaulan bebas. Kemudian ibu akan bertanya lagi ya kepada kelompok 3. Apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Silakan. Dampak negatifnya adalah yang pertama melemahnya ketahanan iman, kedua malas beribadah, ketiga terjangkitnya kelamin, yang keempat terjadi tindakan kekerasan, yang kelima saya berpikir oleh pribadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian ibu meminta satu hadis yang berkaitan dengan zina. Silakan kelompok 3. Isan, silakan dibacakan hadisnya. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakun rajulun bimra'ati illa kana sayyidahuma sayyidun. Yang artinya tidaklah berakhlak seorang laki-laki dengan perempuan kecuali ketiganya yang suka. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Inilah yang hadis tentang yang zina. Yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakunna rajulun bimra'ati illa kana salisahuma syaitanu. Dan tidaklah berakhlak seorang laki-laki dengan seorang perempuan melainkan ketiganya adalah setan. Berarti ya di sini ya memang kita jelas dilarang untuk melakukan pergaulan bebas. Apa tadi contohnya? Berpacaran. Apa lagi? Berduaan. Apa lagi? Ciuman. Apa lagi? Berduaan dan sebagainya. Itu harus kita hindari. Kemudian ibu lagi bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Silakan pada Sakinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Ya, tepuk tangan ya. Kepada kelompok 2 sangat bagus membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, sekarang ibu akan minta kepada kelompok 3. Ya, silakan disimpulkan ya tentang larangan
pergaulan bebas. Silakan kelompok 2, Eko. Kesimpulan dari materi yang telah diberikan adalah dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jika dalam melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Perbuatan zina dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu zina muhsan, berzina yang sudah balik berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Hukumnya dirajam atau dilempar dengan batu sampai ia meninggal. Yang kedua, zina ghairul muhsan, berzina yang masih lajang yang belum pernah menikah, maka hukumnya didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sekian dari kami, terima kasih. Yang tentang larangan pergaulan bebas yang sekarang Ibu akan menyimpulkan kembali ya tentang materi kita ya tentang pergaulan bebas. Ini dari penjelasan maka dapat kita simpulkan bahwasanya zina itu melakukan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah dalam agama Islam. Jadi zina itu ada 2 macam ya. Yang pertama ada zina muhsan dan ada zina ghairul muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Maka hukumnya dirajam, dilempari batu sampai ia meninggal. Kemudian zina ghairul muhsan, pezina yang masih lajang atau yang belum pernah menikah, ya. Maka hukumnya didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Itu ya. Ada yang bertanya? Tidak. Kalau itu Ibu kasih LKPD ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Cek kelompok ya. Kasih waktu 5 menit. Udah siap? Ya udah bisa ya ini kumpul ya. Ya Bu. Udah? Bagus semua ini ya Pak ya. Kemudian ya kita sudah selesai membahas tentang larangan pergaulan bebas ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Eko. Dipersilakan nak untuk memimpin doa. Karena kita telah selesai belajar